Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasidi ingin menjelaskan sedikit tentang regional Pulau Jawa. Di antaranya yaitu letak, luas, dan batas, kemudian kondisi iklim, hidrologi, dan jenis tanah, kemudian ada kondisi geologi, kemudian ada fisiologi dan morfologi Pulau Jawa. Yang pertama ada letak, luas, dan batas Pulau Jawa. Dalam peta Pulau Jawa terletak di antara 113 derajat sampai 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur, dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintas selatan. Luas Pulau Jawa berdasarkan peta diperkirakan mencapai 128.297 km persegi dengan 6 provinsi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Definisi Pulau Jawa dan Sumatera berbatasan di sebelah barat, Bali di bagian timur, Kalimantan yang berada di bagian utara, dan Pulau Natal di bagian selatan. Perairan yang mengelilingi Pulau Jawa adalah Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di bagian barat, Samudra Hindia di bagian selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di area timur. Kemudian ada kondisi iklim Pulau Jawa. Seperti daerah lain di Indonesia, Jawa memiliki dua musim. Yang pertama musim hujan terjadi selama bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau selama Mei sampai September. Musim kemarau adalah waktu yang tepat untuk berkunjung di pulau ini. Bulan-bulan basah antara Januari sampai Februari. Jawa Barat dari daerah basah sampai timur dan daerah pegunungan menerima curah hujan lebih tinggi. Daerah tinggi perairan Jawa Barat menerima lebih dari 4.000 mm per tahun. Jawa Indonesia memiliki suhu rata-rata 22 derajat sampai 29 derajat Celcius. Khusus wilayah Jakarta memiliki puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari dengan curah hujan 300 mm. Suhu rata-rata adalah 27 derajat Celcius. Pada musim kemarau, dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat, Jawa Timur memiliki curah hujan kurang. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Suhu di daerah pegunungan lebih rendah, dan bahkan di daerah Paranupani, lereng Gunung Semeru, suhu bisa mencapai -4 derajat yang menyebabkan hujan salju yang lembut, dan terendah di kering 360 sampai 486 mm per bulan Juni sampai September. Kemudian ada kondisi hidrologi di Pulau Jawa. Pada pola hidrologi kawasan Kars Kandang Utara secara regional adalah pola aliran paralel, di mana terdapat penjajahan mata air dan mengikuti struktur geologi yang ada. Pola aliran seperti ini merupakan cerminan bahwa aliran sungai di kawasan Kars Sukilopati dan kawasan Kars Grobongan dipengaruhi oleh struktur geologi berkembang. Sungai-sungai yang mengalir dibagi menjadi dua zona, yaitu zona aliran utara dan selatan. Baik selatan maupun utara adalah sungai-sungai yang muncul dari rekahan batu gamping kawasan tersebut atau karst spring dengan tipe mata air karst rekahan. Mata air rekahan tersebut akibat terjadi patahan pada blok batu gamping di kawasan ini saat proses pengangkatan dan pelipatan. Dalam kawasan Kars Kandang Utara ini terdapat 33 sumber mata air yang mengelilingi kawasan Kars Grobongan dan 79 sumber mata air yang mengelilingi kawasan Kars Sukilopati Kandang Utara. Keseluruhan mata air tersebut bersifat permeia, artinya terus mengalir dan debit yang konstan meskipun pada musim kemarau. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pemunculan air di sepanjang musim selalu berubah. Pada musim kemarau, berdasarkan perhitungan dari 38 sumber air di kawasan Sukilo mencapai lebih dari 1.009 liter per detik dan mencukupi kebutuhan air lebih dari 7.882 kk yang ada di Kecamatan Sukolilo. Dari 18 sumber air yang ada di Kecamatan Tawang Harjo mencapai debit 462.796 liter per detik yang mencukupi kebutuhan lebih dari 5.000 kk yang ada di Kecamatan Tawang Harjo dan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Perhitungan ini akan lebih meningkat drastis pada saat musim hujan. Kemudian ada jenis tanah. Menurut Biro Pusat Statistik, pada 2017, setengah populasi orang Indonesia ada di Jawa. Sumatera yang panjangnya 2 kali lipat Pulau Jawa hanya menampung 20% populasi. Apakah ini ada hubungan dengan populasi gunung? Sumatera punya 30 gunung api
sedangkan Pulau Jawa memiliki 34 gunung api. Apakah karakter abu vulkanik keduanya berbeda sehingga menghasilkan kesuburan yang berbeda? Dian Fiantis, ahli tanah dari Universitas Andalas, memberikan jawaban mengapa tanah di Pulau Jawa lebih subur dibanding tanah di Sumatera. Erupsi gunung di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa lebih banyak menghasilkan unsur hara seperti kalsium dan magnesium yang dibutuhkan oleh tanaman, sedangkan silikon dioksida yang lebih banyak dimuntahkan gunung Sumatera tidak dibutuhkan banyak oleh tanaman. Zat ini tersedia banyak tapi tidak dibutuhkan. Selain itu, curah hujan di Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih rendah dibanding pantai barat Sumatera, sehingga unsur-unsur yang menyuburkan lebih lama bertahan di tanah Jawa. Adapun jenis-jenis tanah di Pulau Jawa antara lain tanah vulkanis tersebar di bagian tengah dan selatan Pulau Jawa. Kemudian ada tanah aluvial tersebar di bagian utara Pulau Jawa. Kemudian tanah humus yang tersebar di sepanjang Pulau Jawa. Kemudian ada fisiografis Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki kemiripan dengan Pulau Sumatera yang dihubungkan oleh Selat Sunda, sehingga fisiografisnya mengikuti fisiografis daratan Sunda Tengah. Geologi Pulau Jawa terutama disusun oleh sistem pegunungan tersiar pada sekitar daratan Sunda. Bentuknya seperti Sumatera, yaitu merupakan bagian dari sistem pegunungan Sunda. Jawa memiliki luas 127.000 km persegi, sehingga total luas Pulau Jawa lebih kurang 4 kali luas Belanda. Pulau Jawa memiliki panjang 1000 km dan Madura 160 km. Unsur struktur utama Pulau Jawa memiliki geoentiklen Jawa Selatan yang menyebar sepanjang pantai selatan, setengah dari Pulau Jawa, dan geoslikin Jawa Utara yang menepati setengah Pulau Jawa di utara. Melalui Semarang ke arah timur, cekungan geoslikin ini semakin melebar, membentuk percabangan. Percabangan ke arah utara ini menempatkan perbukitan Rembang dan Madura, serta percabangan ke arah selatan terdiri dari Punggungan dan Selat Madura. Fisiografi dan struktur di Pulau Jawa dibedakan menjadi 4 bagian sebagai berikut: Jawa Barat dan Banten, sebelah barat Cirebon; Jawa Tengah antara Cirebon dan Semarang; Jawa Timur antara Semarang dan Surabaya. Keempat, ada fisiografi lekukan Jawa Timur dengan Selat Madura dan Pulau Madura. Kemudian ada morfologi Pulau Jawa. Pada awal Paleogen, Sumatera, Kalimantan dan Jawa masih merupakan satu daratan dengan benua Asia yang disebut Tanah Sunda. Pada Eosen, Pulau Jawa yang semula berupa daratan bagian utaranya tergenang oleh air laut dan membentuk cekungan geosinkline. Sedangkan bagian selatan Pulau Jawa terangkat dan membentuk geantikline yang disebut geantikline Jawa Tenggara. Pada kala Oligosen, hampir seluruh Pulau Jawa terangkat menjadi geantikline yang disebut geantikline Jawa. Pada saat ini muncul beberapa gunung api di bagian selatan pulau ini. Pulau Jawa yang semula merupakan geantikline berangsur-angsur mengalami penurunan lagi, sehingga pada saat Miocene bawah terjadi genang laut. Gunung api yang bermunculan di bagian terhadap endapan beraksi vulkanis dan endapan laut. Semakin jauh dari pantai terbentuk endapan gamping koral dan gamping foraminifera. Pada Miocene tengah di sepanjang selatan Pulau Jawa, pembentukan gamping koral terus berkembang diselingi batuan vulkanis. Kemudian pada Miocene atas terjadi pengangkatan pada seluruh lengkung sungai Sunda sampai Bali dan bagian selatan Jawa. Secara umum ada 3 arah pola umum struktur, yaitu arah timur laut sampai barat daya yang disebut pola meratus, arah utara sampai selatan atau pola Sunda, dan arah timur sampai barat disebut pola Jawa. Pola ditunjukkan dari pola penyebaran singkapan batuan pratersier di daerah pembatasan cekungan Pati, Florence Timur, Central Deep, cekungan Tuban, dan juga tercermin dari pola konfigurasi tinggian Karimun Jawa, tinggian Bawean, dan tinggian Masalembo. Pola meratus tampak lebih dominan ditunjukkan pada bagian timur. Dari data strategi dan tektonik diketahui bahwa meratus merupakan pola yang paling tua. Sesar-sesar termasuk dalam pola ini berumur kapur sampai Pliocene dan tersebar dalam jalur tinggian Karimun Jawa, menerus melalui karang sambung hingga di daerah Cimandiri, Jawa Barat. Sesar ini teraktifkan kembali dan aktivitas tektonik yang lebih mudah. Akibat dari pola struktur dan persebaran tersebut,
dihasilkan cekungan-cekungan dengan pola yang tertentu pula. Cekungan Jawa Utara bagian barat dan cekungan Jawa Utara bagian timur yang dipisahkan oleh tinggian Karimun Jawa. Secara lebih terperinci, Dobi membagi Jawa dan Madura atas dasar bentuk permukaan buminya menjadi 5 bagian. Yang pertama pantai selatan yang merupakan dataran dari kapur, kemudian daerah perbukitan di bagian tengah, kemudian jalur gunung api yang menjadi sumbu Pulau Jawa, kemudian jalur aluvial, endapan yang memanjang dari Banten menuju Lembah Lusi, Solo sampai Selat Malaka. Kemudian yang terakhir pantai utara yang merupakan daratan dari kapur. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.